Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi. Wa ta'allaqu bil i'anihi khamsatu ahkam. Dengan ucapan suami li'an tadi, dengan ucapan li'annya suami tadi, ada 5 hukum yang bersangkutan. Nomor 1 apa? Sukutul haddi anhu. Nomor 1, haddul qadzaf, gugur. Ora itu di hukum pukul tadi. Nomor 1. Wa wujubul haddi 'alaiha. Nomor 2 ne malih sing genti di had, yang dihukum had niku malih bojo wedoke. Wa zawalul firash, wis ora iso dikumpuli meneh bojone, mantan bojone. Nomor 3 ne selamanya nih ya, selamanya sudah tidak bisa dibaleni nikah meneh. Wa nafyul walad. Kemudian yang keempat, status anak sudah dikukuhkan bahwa dia memang bukan anak kandungnya. Nomor 4 ini. Nomor 5 nih, wa tahrimu 'alal abad. Selamanya haram mantan istrinya tersebut bagi suami yang mengucapkan li'an. Nah, nomor 2 ganti yang kena had niku yang istrinya ya. Ketika si suami berani bersumpah dan li'an tadi mengucapkan li'an, maka had atas suami gugur. Terus setelah itu, karena dia berani bersumpah itu, maka tuduhan jelas mengarah pada istrinya memang berbuat. Okay. Setelah tuduhan kepada istri mengarah pada istri bisa tidak kena had kalau dia juga mengucapkan li'an. Jadi malih sing siji wani berbohong dan sanggup nampa laknat Gusti Allah. Wa yasqutul haddu anha bi an tal'ana. Ifta'ala yafta'u talta'ina bi antal ta'ina fataqulu asyhadu billahi anna fulanan hada laminal kadzibin fima romani bihi minaz zina arba'a marrat. Sami, ucapannya sami, tapi niki penolakan di sini ya. Asyhadu billahi, saya bersaksi atas nama Allah, anna fulan, sesungguhnya mantan suami saya ini atau suami saya ini laminal kadzibin, dia berbohong atas tuduhan zina kepada saya. Ping 4 ngomong ngoten niku, arba marrat wa taqulu fil marratil khamisah. Kemudian yang kelima sama ba'da ayyuzuha al hakim. Nah, ini hakim ini setelah mengucapkan 4 ucapan berturut-turut mau nggih, berulang-ulang 4 kali, hakim jelas ini ada yang ngapusi salah siji nih. Malah hakim memberi mau'izah atau memberi nasihat, sampean wani to nerak berbohong atas nama Allah. Iku gede banget laknate, gede banget bencanane dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Kalau dia setelah diberi nasihat panggah mawon, maka mengucapkan kalimat yang kelima, wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin. Kalau dia ucapan dia benar, maka saya siap menerima murkanya Allah atau laknatnya Allah. Nah, ini berarti kalau istri berani mengucapkan li'an juga, maka keduanya malah gugur, hukuman di dunianya gugur, malah tanggungannya dia terhadap Allah. Pun titik nih, itu mengenai tuduhan suami pada istri, makanya bukan gampang-gampang ya.
Mboten gampang-gampang. Bahkan kalau seseorang akan bersaksi atas zinanya seseorang niku kudu meleng mripate niki, mata bola mata ini ndelok mlebune niku wau kemaluan laki-laki pada perempuannya. Lek namung misalkan ngeten, weh anu bojoku nang jero mangan wong misalkan ya. Terus delok megur kruntel-kruntel nang jero misalkan nggih contoh niki. Megur nang jero selimut kruntel-kruntel dereng saged. Belum cukup. Ya, sepuro megur kruntel-kruntel tok. Kalau dia bersaksi zina, maka ya seperti itu harus niku delok mlebune. Misalkan niku nyiapne wong papat dadi saksi, delok misalkan. Ternyata mek gur ngoten niku kerukupan rapet misalkan. Mbuh nyapa ning jero belum bisa. Makanya mboten gampang. Mboten gampang. Makane misalkan ngeten nggih, kalau ada gosip-gosip yang miring-miring tentang orang-orang kayak lo ngene, mboten usah kita meneruskan gosip-gosip itu. Lah kecuali ngeten urung tau rabi gadis misalkan nggih meteng terus lahiran itu ya jelas hasil dari di luar nikah nggih. Tapi ya itu pun aib muslim kudu awak dhewe melok-melok nutupi. Kita nggak perlu mengumbar aibnya muslim sing padha-padha dhuwure. Mbon titik ini ada yang ditanyakan? Mengenai duduk perkara niki wau nggih. Duduk perkara antarane suami istri sing niku wau. Yang keempat nggih, nafiyul walad nggih. Nafiyul walad niku secara resmi anak yang diakui bukan anaknya tadi terputus nasabnya pada dia. Nafiyul walad. Terus yang nomor 5 itu watak ilmu ala abadi kan terus lama-lamanya itu seandainya kan biasanya kalau yang berubah udah dinikahi sama orang lain, dinikahi itu gimana? Nah, ini pengecualian. Pengecualian tidak boleh selama-lamanya. Karena sudah terjadi napa nggih? Niku ibarat kata ngoten sudah terjadi pertempuran hebat di antara keduanya. Sampai ngunggahne tenggene halayak ramai niku taruhane kan nyawa to niku. Misalkan ngeten. Taruhane nyawa pripun? Misalkan si sing wedok terus ngakoni, ya saya memang berbuat, misalkan gitu, ya diranjam, nggak cara hukum syariat nggih, diranjam itu dipendem, disaksikan orang tuanya, dihantemi waktu sak kepel-kepel ini sampai mati. Itu prayos pertempuran yang sangat hebat ya, sampai suami nuduh istrinya zina itu. Kalau dia berbuat tapi napa jenenge menutupi, ya maka laknat Allah yang diterima. Jadi laknat dia terbebas dari hukuman ranjam tersebut, tapi di hadapan Allah dia dunia akhiratnya bertanggung jawab. Makanya karena sudah terjadi pertempuran hebat, percekcokan yang sangat hebat, maka sudah secara syariat diharamkan selamanya. Ini pengecualian. Nah ini kok kan namun biasa mungkin karena sing lanang didik masalah didik ucapnya cerai misalkan bola bali sampai cerai 3 ya kan. Kok ejek sayang emang enggak lain lagi gitu. Maka yang ditempuh putune sing wedok rabi dhisik karo liya niku. Napa? Nggih, kalau talak 3. Lah kalau niki memang percekcokan. Nggih, percekcokan hebat lah itu. Berarti niki wae sang suami lian wau sing dipukul istri. Suami yang dipukul kecuali menghadirkan 4 saksi atau yang kedua bersumpah lian wau.
setelah bersumpah li'an itu loh. Nah, setelah bersumpah li'an, karena tergantung istri. Kalau dia mengakui, maka ya diranjam. Mboten dipukul 8 Mboten. Lek pukul niku hukuman bagi penuduh zina terhadap siapapun sebenarnya kan, terhadap siapapun. Kalau tidak bisa membuktikan tuduhannya. Nah, tapi bagi pelakunya niku kalau dia mengakui ya harus ranjam. Kalau sudah dirajam, Mbak, itu apa dosa-dosanya Diampuni. Diampuni. Kalau dia ya dia tobatan nasuha. Tobatan nasuha. Dia memang dikongkon tobat dhisik. Maka dia sudah terbebas dari dosa zina. Yang jelas dosa yang lain juga dia kan positif wis wah aku mati tenan iki wis cara wis jan njaluk ngapura tenanan lho. Diampuni dosa-dosanya. Gusti Allah niku tidak akan menghukum 2 kali. Lek wis dihukum teng donyane, teng akhirate pun boten. Sami kalih ngeten. Kalau seseorang ya siapapun ya awak dhewe nampa musibah mau sakit, mau duitnya hilang, mau panen gagal, mau sembarang kali musibah. Itu termasuk ngelebur dosa-dosane dhewe. Setelah itu kita lek adewe sakit sabar, maka ya sudah cukup di situ saja. Tidak sampai berlanjut ke akhirat. Karena apa? Karena semua bencana yang kita dapatkan itu ya hasil dosa kita, hasil kesalahan kita. Barangkali duit hilang ya, jelas sembrono sendiri. Tahu manuke ucul, ya kan duwe manuk pertingan kesuwayangan apik ucul sembrono jelas ada anune lali nutup atau lali ngancing. Cara penake kita mencernakan ngoten niku. Semua lah ya. Dikepuki wong mesti celometan mungkin utawa apa. Nah, seperti itu. Semua ke situ. Tapi ketika bencana itu kita tompo karo sabar, kita paham nilai niku saking Gusti Allah ya sudah cukup. Malah jadi ganjaran. Saan sakit paham ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi mboten gampang-gampang ngoten nggih. Jadi arahannya awak dhewe kudune lebih berhati-hati mengenai ucapan terhadap siapapun. Napa malih sing sifatnya ngoten niku sangat napa niku jenenge? Sangat pribadi, sangat pribadi atau sangat rahasia atau sangat mengenai harga diri. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang mengharuskan, ojo sampai metu dari lesan kita. Sing rupane ngumbar aib sedulur. Napa mawon? Kecuali kalau ada keperluan. Misalkan ngeten, contoh keperluan ya. Awak dhewe roh sejarahe bocah wedok misalkan nggih, gadis lah nggih. Sejarahe roh urung rapi wis nglairne ping pindho misalkan. Kayak disawang urung berubah misalkan. Adewe paham wah ini disawang cek panggah seperti itu. Kenalan karo dulure dhewe. Kenalan dulure dhewe. Yaitu ya kita ingatkan kalau tidak bisa secara apa jenenge secara isyarat atau yang lain yo diterusne wae kae sadurunge kayak cek gadis wis nglairne pindho lho kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu kan ada kepentingan menyelamatkan saudara kita. Karena gelagatnya belum berubah. Nah, misalkan seperti itu loh kayak. Lek lahir pindho sebelum nikah kan nggih jelas to nggih. Itu ada maksudnya apa nggih? Ada kepentingan. Tapi yang mengharuskan
Tapi kalau tuduhan zina niku nggih sangat berat niku. Sangat berat. Itulah yang menuduh katakanlah kasus kalau kita etis. Nggih. Tuduh. Nah, ini kan sanksinya tak bagi penuduh. Gadis dituduh ngoten niku nggih. Sami kan. Niku anu qadzaf jenenge. Qadzaf niku nggih menuduh zina. Ya kudu kalau dia sampai kepada hakim, gremeng-gremenge atau suarane atau sing wedok mengadu kepada hakim. Kalau perkaranya sudah sampai kepada hakim, maka ya harus dibuka. Harus dibuka, dihadapkan. Kudu nekane ucapannya sampean, saksinya siapa? Nah, ngoten niku. 4 orang saksi. Tapi kalau tuduhan pada orang lain itu nggih niku menghadirkan saksi. Lek mboten saged menghadirkan, ya niku dihadung qadzaf niku wau. Ya wis sampean sing kudu nampa hukuman 80 kali pukulan. Kalau sepele bandel lah. Nggih, bandel nek awake dhewe. Itu kalau umpama tidak bisa menghadirkan saksi, terus zaman sekarang kan canggih loh ya. Nggih. Terus DNA itu. Oh, mboten saged niku. Niku secara fikih, secara syariat tidak bisa. Tapi loh nggih. Tapi kalau fikih yang sekarang ya kurang tahu perkembangannya. Tapi mboten saged. Kalau saya berlandaskan pada kitab fikih niku mboten saged. Maksudnya tanpa saksi misalnya nggih, tanpa saksi terus DNA-nya di jelas kan yang tapi enggak jelas enggak. Kalau ini setelah kelahiran, Pak. Setelah lahir itu loh. Setelah lahir. Nggih. Terus terus terbukti DNA-nya tuh ikut yang lelaki yang lain. nggih. Itu diajukan atau ya tetap diancam. Telah bisa dia. Ya salah. Enggak direkam. Niku lain niku panjang lho, kula dereng saged menjawab. Masalahnya Sebabnya saksi saya ini kan jawaban direkam itu Pak. Mau lihat benar-benar ini. Kalau dia Enggak bisa nih, enggak bisa. Nggih. intinya gini kok kan. Oh nangane niku lho. Nah, wong ketate kaya ngoten niku. Muatan itu. Megor lek ibaratnya ngene. Keruntelan ning jero selimut, lek urung weruh jan mlebu antara barang siji lan sijine itu belum bisa. Enggak cukup. Apa malah terima megor DNA. Misalkan DNA kan rawan sekali penyelewengan. Misalkan dokter ini, Pak dokter 1M. Nah, misalkan seperti itu, piye? Itu secara nalar saja nggih mboten anu. Tapi dilihat dari ketatnya syarat-syarat niku nggih mboten cekap. saya digolek saksi papat rampung. Berarti sudah ada saksi di situ ya. Nggih, harus ada saksi. Itu pun yang wedok yang mboten saged saksi lanang, 4 orang laki-laki. Ya, umpamanya perkawinannya niku mboten nanti pengadilan maksudnya nggih. Oh, diam-diam saja. Nggih, enten percekcokan antarane lanang kali istri niku nggih anu wonten anu lah di zina. Nggih. Tapi sing seperti ngakoni Nggih. terus Tapi tidak sampai pada depan hukum. bahkan niku Nggih. maksudnya niku tasik saged dirapi oleh nopo. Itu masih kalau dia tidak sampai di hadapan hukum, dia ya diam-diam saja, dianggap nggak ada apa-apa. Jadi ngoten iku. Tapi kalau perkaranya sudah sampai di depan hukum, seorang hakim, maka ya kudu nggak oleh nggak iso ngendom meneh niku. Kudu dibablas nih. Tapi kalau dia masih diam-diam saja, masih suaranya kan di dalam rumah, ya kan, itu belum dihitung nopo-nopo. Bahkan asli zina pun ya tidak berkewajiban menerima niku wau. Memang ngoten niku. Nggih. Dosanya antara dia dan Gusti Allah. Jadi Model dia aslinya yang apa jenenge?
Ya kalau Ya standar saja. Standar itu artinya kalau dia sudah ke permukaan, maka ya syariat yang kudu ditegakkan. Kalau dia ya ini kok nutupi aib itu malah. Kalau dia belum muncul ke depan hukum, malah tugas saya awak dhewe niku nutupi aib. Nutupi aib. Aslinya sangat sangat indah lah cara adewe beragama itu seperti itu. Bon ya.